thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Baik, terima kasih untuk semua sharingnya dan kesetiaan dan kehadirannya. Seperti tadi Bu Ratna sampaikan. Saya tadi mengutip setelah Bu Erlin menyampaikan sharingnya, Tuhan Yesus itu sendirian digantung di kayu salib. Bahkan para murid yang setiap hari bersama dia, ketika melihat Yesus disalib, tidak ada satupun di sampingnya, kecuali Bunda Maria, yang setia hadir bersama Yesus sampai wafatnya. Kalau kita melihat apa yang Bunda Maria sungguh lakukan, persis apa yang Yesus juga lakukan, taat dan setia di dalam keheningan. Dan itu juga rahmat yang Ibu Maria terima dari Yesus setelah Yesus bangkit, taat dan setia, hadir untuk Yesus dengan menemani para rasul. Maka sebelum Yesus wafat, Yesus mengatakan kepada ibu, "Bu, inilah anak-anakmu," lalu pada Yohanes, "Inilah ibumu." Apa yang terjadi pada konteks Yohanes itu
bisa saja tidak terjadi pada waktu disalib. Karena memang Injil Yohanes ditulis dalam konteks relasi dengan Tuhan. Tapi di situ digambarkan bahwa kehadiran Bunda Maria yang nyata di dalam hidup gereja dan iman kita menjadi salah satu kekuatan hidup orang beriman dimanapun, bahwa manusia dapat taat dan setia. Sekalipun hampir semuanya tidak taat dan setia, tapi manusia dapat taat dan setia kalau dia selalu hadir untuk Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saya mencoba melihat lagi perjalanan kebersamaan kita di dalam sama-sama merenungkan Ibu Teresa dari Kalkuta, itu sungguh mengagumkan ya. Saya sendiri terus terang juga heran ya. Heran dalam arti, heran itu bukan soal bertanya-tanya apakah ini baik atau tidak. Heran itu dalam arti kagum ya. Ada rahmat yang kita terima secara komunitas, yaitu kesetiaan dan kemurah hatian untuk berbagi waktu dan kehadiran. Bukankah ini yang membuat kita semakin menemukan semua mata rantai doa-doa kita dan juga mata rantai sharing kita itu menjadikan kita semua bersyukur bahwa ini adalah komunitas yang mengamini apa yang dihidupi oleh Ibu Teresa, keheningan. Keheningan yang menghantar pada damai di hati, dan saya menambahkan satu lagi buahnya. Buah damai di hati adalah kesetiaan dan ketaatan. Maka kali ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian, sahabat-sahabat KKIT, untuk masuk ke dalam apa yang kita temukan di masa Prapaskah ini, dan pas temanya itu tentang kata mutiara Ibu Teresa tentang keheningan sampai damai di hati, yang kita coba renungkan di dalam masa Prapaskah. Saya itu sangat kagum ya dengan liturgi gereja ya, dan terima kasih dengan kesetiaan dan kehadiran teman-teman KKIT mendorong saya juga setia dan terus hadir untuk merenungkan bacaan harian secara khusus ya, dengan konteks Ibu Teresa. Mungkin kita banyak menemukan renungan-renungan tentang bacaan harian, ada banyak itu, dimanapun, mau kalau buka online itu banyak sekali. Tetapi belum ada saya menemukan renungan harian dengan perspektif Ibu Teresa dari Kalkuta. Apakah mungkin ini satu-satunya kita yang melakukan ya? Dan mungkin satu-satunya juga yang merenungkan kata-kata mutiara dalam konteks Ekaristi. Mungkin juga satu-satunya yang merenungkan mutiara itu setelah mengalami BPMT. Apakah ada BPMT di tempat lain saya juga nggak tahu. Itu kan idenya Bu Rosa itu, BPMT. Berjalan bersama Mother Teresa. Yang kita lakukan sebenarnya latihan rohani bersama Ibu Teresa. Tetapi banyak sekali inspirasi yang keluar dalam perjalanan kita yang akhirnya menjadikan kita mempunyai satu irama. Kalau kita ingat, setelah BPMT kita mencoba mendalami pengalaman-pengalaman doa-doa kita dengan tema atau dengan irama baru. Wah, bukan irama baru, dengan iramanya Tuhan ya. Kan waktu BPMT kan irama kita lalu pelan-pelan mengarah kepada irama Yesus, dan sekarang kita mencoba merenungkan hari-hari kita dengan irama Tuhan. Dan kita mendapatkan inspirasi untuk menggunakan renungan-renungan harian itu lewat merenungkan kata-kata Ibu Teresa. Seperti halnya bacaan hari ini dan kemarin dan besok, itu setelah saya renungkan ternyata itu berkaitan semuanya. Dan itu temanya tentang yang kemarin itu kan, kita lihat lagi ya, tanggal
Kamis ya kemarin ya. Ya. Kamis itu tentang menerima segala yang baik ya, dan tentang pengakuan dosa. Seperti gini, saya tuh setelah membaca itu dengan kata-kata Ibu Teresa, saya menemukan katanya di satu hal, yaitu di hadapan Allah kita itu semakin transparan ya, seperti waktu transfigurasi. Dan ketika kita berdoa dan mencapai puncak keheningan, dan ketika kita masuk ke dalam keheningan itu, lalu kata-kata Tuhan, sabda Tuhan, dan semua itu damai dan sukacita itu menggantikan rasa bersalah dan berdosa. Jadi dalam arti tertentu, pengalaman rasa bersalah dan dosa itu menghantar kita masuk dalam keheningan. Dan setelah kita masuk dalam keheningan, damai dan sukacita itu mengganti semua rasa bersalah dan berdosa itu untuk mengatakan, ya saya berdosa, tetapi saya tidak lagi menjadi pendosa. Dan ini kan yang dikatakan Ibu Teresa ya, kekudusan, ada kekudusan tanpa dosa. Karena kita harus menjadi pendosa tanpa dosa. Ini yang saya temukan dalam buku Call to be Mercy ya. Dan kata-kata Bu Mercy dan perenungannya itu luar biasa, karena orang yang masuk dalam keheningan dan dalam kedamaian akhirnya menemukan bahwa pengalaman Allah itu tidak menghapus identitas kita sebagai manusia yang dicintai, tapi juga tidak menghapus kita seolah-olah seperti bayi yang nggak punya dosa. Tetapi di situ yang paling jelas adalah kita ingin mengalami kekudusan dalam keheningan itu, yang mengalami Allah kehadirannya tanpa dosa. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang dikatakan Ibu Teresa, kita penting untuk mengakui kita adalah orang berdosa, tapi kita juga penting mengamini bahwa kita pendosa yang sudah tanpa dosa setelah menerima Allah. Setelah mengalami Allah, memang kita pendosa, tetapi sudah tidak ada dosa lagi, karena yang hidup adalah sukacita dan damai itu yang mengganti semua rasa bersalah dan pengalaman kedosaan kita. Dengan kata lain, kekudusan itu tidak menghapus kita sebagai manusia pendosa. Tetapi sebagai manusia pendosa, kita tidak ada dosa lagi ketika kita mengalami damai dan kehadiran Tuhan. Nah, itu yang hari Kamis ya. Dan hari Jumat, hari ini, kita melihat bagaimana dalam bait pengantar Injil, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan di situ kita melihat dari keheningan masuk dalam doa dan iman yang menyelamatkan, itu tentang tadi dengan dosa. Dan sekarang kita menemukan bagaimana iman itu membawa kita kepada kasih. Dan pengalaman cinta kasih itu tiada lain adalah ketika semakin kita mengalami kasih itu berbuah dalam pelayanan, pelayanan itu yang membantu kita semakin menemukan Allah adalah kasih. Jadi di sini kalau saya lihat tema hari ini, tema bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa mengalami kehadiran Tuhan itu adalah mengalami Allah yang adalah kasih. Dan Allah kita alami sebagai kasih itu di dalam kemanusiaan kita. Maka ada satu cerita yang dari buku Call to be Mercy juga, yang saya kutip dalam bacaan hari ini, yaitu ketika seorang wanita kaya mendatangi Ibu Teresa dan memintanya untuk memperdamaikan dia dengan putrinya. Lalu ibu hanya mengatakan, lakukanlah tindakan-tindakan yang kecil untuk putrimu, tanpa memberitahu bahwa sesungguhnya sebenarnya yang membuat tidak damai ya dirinya itu sendiri. Tapi Ibu Teresa mengatakan, lakukanlah sesuatu untuk putrimu. Entah meletakkan bunga, entah menyiapkan makanan dengan cinta. Dan ternyata itu berhasil. Putrinya tersentuh oleh upaya yang dilakukan oleh sang ibu itu, yang menjangkaunya dengan kasih. Dan ini jelas sekali bagaimana
pengalaman kasih akan Allah itulah yang memperdamaikan kita dengan sesama. Mengalami kehadiran Allah dan Allah adalah kasih, itulah yang mengisi hati kita, yang mengganti semua rasa entah marah, benci, dan semuanya itu dengan Allah sendiri. Maka mengalami kehadiran Allah itu sebenarnya menyelamatkan kita. Dengan kata lain, seperti tadi dalam kata-kata Ibu Teresa, kita itu pendosa tapi tanpa dosa ketika Allah yang hadir itu mengisi seluruh relung hati kita. Besok Bapak Ibu akan diantar untuk merenungkan anak yang hilang. Ya, Lukas 15. Kita tahu cerita itu ya. Tapi kali ini saya ingin mengajak untuk merenungkannya pada sisi Allah yang murah hati. Dan murah hati sebagai kualitas keilahian Allah itu menggambarkan bahwa manusia itu juga seperti itu, sebagai citra Allah. Kita itu mempunyai kualitas Allah. Karena kita berasal dari Allah, kita diciptakan sebagai ciptaannya yang adalah gambarannya, maka di sini digambarkan bagaimana kualitas itulah yang sesungguhnya memancarkan kehadiran Allah. Mari kita lihat Ibu Teresa. Setiap kali kita lihat Ibu Teresa, setiap kali kita menemukan bagaimana manusia Ibu Teresa itu menjadi pancaran akan keilahian Allah. Tentu kita juga dapat melihat dan masih ada manusia lainnya yang tidak memancarkan kehadiran Allah. Meskipun dia adalah citra Allah seperti kita semua. Kira-kira seperti apa? Saya mau share satu video, ini panjang tapi saya sudah share linknya. Kalau ada waktu silakan menonton di YouTube ya. Saya akan share sebagian di sini yang sudah saya buka linknya. Sebentar. Saya ada share sebagian aja ya. Nanti saya sudah bagikan bahannya hari ini. Ibu Lindri jangan khawatir, sudah saya bagikan tadi. Baik, mari kita lihat sebagian ini tentang Jepang ya. Ini tentang Jepang. Mari kita lihat. Bentar, ini kok. Ya. An estimated 30,000 people per year are dying alone in their homes in a growing phenomena known as lonely death. あと15年もすればですね、孤独死がこれから増えていきますから、10万人を突破するということもですね、可能性としては非常に考えられると思いますね。すごいですよね、髪の毛。 But are these deaths the result of an aging society? Or are they down to a change in the way we communicate in the modern world? 管理人さんに助けを求めてた。で基本的に孤独死の定義はまず1つ目は自宅で亡くなっている死です。で2つ目は誰にも看取られずに亡くなっている死です。で3つ目は自殺を除くと、言われています。で4つ目は私のこれは考えですけども、誰も予期していない死だったということですね。Bapak Ibu, karena bahasa Jepang nanti pada bingung ya. Nanti, tapi ada di situ bahasa Indonesianya. Saya akan coba nanti gunakan ini dengan subtitle bahasa Indonesia. Nanti tinggal ditunggu karena ini video yang bagus sekali untuk melihat keadaan dunia kita. Di situ judulnya adalah Lonely Death, ya. Kematian dalam kesepian. Dan itu bukan lagi hal yang disembunyikan di Jepang gitu ya. Pada waktu saya di sana pun juga sering menemukan orang yang sudah mati lebih dari sebulan tidak ada yang tahu tetangganya di apartemennya. Lalu juga ada orang tua yang memang sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi
yang memperhatikan hidup sendirian dalam kesepian. Tadi dikatakan ada 3 hal ya. Jadi orang yang meninggal yang tidak dikenal, yang tidak diketahui. Karena apa? Hidup di satu samping satu sama lain apartemen pun juga nggak ada yang mengenal satu sama lain. Jadi kematian tanpa diketahui karena memang keberadaan kehadirannya tidak pernah dikenal. Dengan kata lain memang dalam hidupnya mereka menutup diri untuk dikenal. Maka ketika mati pun juga tidak dikenal. Tapi ada kedua yang tadi dikatakan adalah karena memang tidak diperhatikan. Bahkan keluarganya pun tidak pernah mengunjungi. Saya pun juga pernah sharing di sini, salah satu umat kami yang di Tokyo yang saya kunjungi dengan misa di rumahnya, dia punya penyakit ALS, dia ditinggalkan suaminya, tidak pernah dikunjungi anak-anaknya, tetapi dia dikunjungi oleh umat yang kenal dengan dia. Dan dia sungguh-sungguh menemukan kegembiraan sebagai umat Kristiani dan dia ingin selalu merayakan Ekaristi. Maka waktu saya datang ke sana, dia gembira ya. Artinya apa? Bahwa ada banyak kematian-kematian yang sungguh terjadi yang seperti persis Ibu Teresa temui dan justru diangkat keberadaan mereka dengan kehadiran Ibu Teresa dan para suster dan semua dari kita untuk mereka. Saya selalu mengatakan juga kepada para mahasiswa ya, kamu boleh mempunyai keluarga broken, tapi kamu jangan jadi broken karena menjadi broken atau tidak adalah pilihan kalian. Maka kalau kalian memilih tidak mau broken, pilihlah tempat di mana kalian bisa menemukan kembali pengalaman dicintai itu. Akhir-akhir ini banyak mahasiswa datang pada saya. Romo jadi bapak saya, Romo ya. Saya jadi bapaknya mereka. Maka ada beberapa yang sekarang pada minta beasiswa itu untuk sekolah. Romo kan sudah mengenal saya, jadi pendamping saya, rohani saya. Boleh ya Romo ya, Romo jadi jaminan saya. Ya, supaya mereka mendapatkan rekomendasi untuk mendapat beasiswa. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, kehadiran kita ternyata sungguh menjadi damai ketika kita sungguh dengan tulus ya hadir untuk mereka. Dan inilah yang sebenarnya ditawarkan di dalam renungan-renungan mutiara-mutiara Ibu Teresa. Dalam buah dari keheningan sampai pada damai di hati, itu pada akhirnya juga akan berlanjut pada buah-buah berikutnya. Saya menemukan kedamaian di dalam hati itu berbuah pada kesetiaan dan ketaatan. Dan persis itulah yang ditemukan oleh Ibu Maria sebagai manusia pertama. Kalau boleh saya katakan, dia adalah manusia pertama, bukan Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang taat. Dan itu dialami dan diamini oleh Ibu Maria. Maka Ibu Maria sebagai manusia pertama yang taat untuk hadir bagi Tuhan, itulah pilihan yang sangat penting di dalam hidup Ibu Maria. Dan persis itu juga yang menjadi keputusan-keputusan dari kita semua. Lebih juga kita sedang merenungkan bagaimana keputusan itu setia dan taat untuk hadir dalam kehadiran Tuhan itu sungguh menyelamatkan karena Ibu Teresa dari Kalkuta menjadi salah satu teladan yang dapat kita pegang. Semua kata-katanya, hidupnya menjadi inspirasi lintas agama, lintas budaya, lintas dunia. Kalau orang mengatakan Ibu Teresa dari Kalkuta, orang menemukan di situ adalah kekudusan, keilahian. Tanpa memandang mungkin tidak peduli dengan dia seorang Katolik atau seorang suster, tetapi di situ orang melihat Allah yang hadir. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita merenungkan kata-kata Ibu Teresa ya, kita merenungkan dalam kata-kata Ibu Teresa, Tuhan tidak meminta kita berdoa untuk menjadi sukses, tetapi Tuhan meminta kita berdoa untuk beriman. Saya merenungkan kata-kata ini, kebetulan ketika saya men-sharingkan kata-kata ini pada banyak orang, dan salah satu ada orang yang datang kepada saya, Romo kalau begitu selama ini saya doanya salah Romo ya.
Karena saya selalu berdoa hanya untuk tentang sukses. Saya mengatakan, tidak ada yang salah dan benar dalam berdoa. Yang ada adalah kita menemukan kesadaran baru. Kalau Ibu Teresa sampai pada pengalaman itu, tidak berarti bahwa orang berdoa untuk kesuksesan itu salah. Ibu Teresa menyampaikan kesadaran akan Tuhan tidak memanggil kita untuk berdoa menjadi sukses, tapi semakin beriman, itulah pengalaman rohaninya dia yang dia alami terus-menerus. Sampai dia mengatakan itu. Dan kalau kita lihat pengalaman itu bukan pengalaman kata-kata saja, bukan tentang pengalaman kata-kata, tetapi pengalaman hidup orang yang mengalami kehadiran Allah dalam dinamika hidup yang begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu, bila kita sekarang berdoa untuk sukses, ya itulah kita. Ya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar dalam doa. Tetapi ketika kita terus hadir, setia, dan terus berdoa dalam keheningan mengalami kehadiran Allah, maka ada buah-buahnya berikutnya. Maka apa yang dikatakan Ibu Teresa menjadi sangat jelas ketika tidak mungkin orang dapat mencintai dan mengakui dirinya adalah sebagai lovable, orang yang pantas dicintai, kalau dia tidak masuk dalam keheningan yang sungguh menyentuh tentang dirinya. Tapi masuk dalam keheningan kalau tanpa ada mengalami kehadiran Allah, itu juga tidak akan membuat kita semakin menemukan banyak buah yang muncul dari kehadiran itu. Maka tadi dalam film tadi, yang nanti bisa dilihat dan saya berjanji akan membuat anunya ya, subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Ketika saya menonton video itu sampai akhir, agak panjang 45 menitan, saya makin menemukan satu hal, bahwa memang kita diciptakan sebagai manusia yang berdoa. Doa bukanlah tentang kebutuhan. Doa bukanlah tentang sesuatu yang membuat kita harus berdoa. Kita diciptakan sebagai manusia yang berkembang dari dalam diri kita dan memberi dampak keluar. Dan itulah doa. Kita tidak berkembang dari luar ke dalam, Bapak Ibu. Maka kan dalam Injil kan dikatakan ya, yang membuat kita itu baik atau tidak bukan yang dari luar masuk ke dalam, tapi yang dari dalam masuk keluar. Artinya apa? Ketika dalam diri kita ada sesuatu yang dalam dan terus kita gali ya, tentang keberadaan kehadiran dalam diri kita, maka yang kita gali itu akan keluar dari diri kita memberikan warna pada ruang sekitar kita. Dan kalau kita selalu menggali, maka yang kita gali itu semakin menseleksi apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, semakin kita menseleksi, maka seperti kita sekarang merenungkan kata-kata mutiara Ibu Teresa, dan kita juga pernah BBMT selama 34 minggu, bukankah kita telah mencecap-cecap setiap kata dari Injil dan semuanya, yang akhirnya sarinya memberikan warna yang luar biasa dalam diri kita. Dan yang menakjubkan Bapak Ibu, semakin kita berdoa, semakin kita masuk di dalam kehadiran Allah, Allah yang ajaib, Allah yang melakukan tindakan ajaib itu semakin menerangi segala macam sejarah kita sebagai anugerah yang selalu menjadi dasar kita bersyukur. Aku bersyukur bukan karena aku jatuh jadi orang berdosa, tetapi karena lewat pengalaman itu aku semakin mengenal diriku di hadapan Allah. Aku bersyukur bukan karena kesalahannya atau itu saya lalu menjadi orang yang seperti tidak, tapi pengalaman itu mengajarkan aku semakin tahu tentang Allah yang tersembunyi di balik kelemahanku dan kekurangan. Dan inilah yang Ibu Teresa selalu katakan di dalam kata-kata mutiaranya. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan menemukan buah dari doa-doa Anda. Setiap orang tentu punya konteksnya masing-masing. Ibu Teresa hanya menjadi salah satu contoh. Kata-katanya itu menjadi contoh yang mungkin dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang. Maka bisa saja
Bapak Ibu mengatakan buah dari keheningan adalah doa, buah dari doa adalah iman, dan selanjutnya bukan soal cinta. Mungkin soal kesetiaan, mungkin soal kejujuran, mungkin soal yang lain ya. Karena setiap orang punya konteksnya. Tapi yang terus akan berakhir dan sampai pada akhir terus adalah tetap Allah lah yang menjadi tempat kita mengalami itu. Selamat melanjutkan doa-doanya. Semoga renungan MMT tidak membosankan. Kalau membosankan, pilihlah Tuhan, jangan renungan. Tetapi bila membantu, itu adalah bagaimana Tuhan menyentuh Anda untuk semakin menemukan betapa indahnya berjalan bersama Tuhan. Selamat melanjutkan. Pak Winardi, berusaha saya kembalikan. Terima kasih Romo Rudi. Sama-sama Ya, Pak Daniel. Ya Romo, ini ada pertanyaan dari Bu Menu dari Jakarta. Romo, berarti kita sebagai KKIT, buah pelayanan kita bisa semakin luas bentuknya ya, Mo? Ya, mungkin bisa dijawab Romo, mungkin dari Menu dulu, nanti berikutnya dari Pak Fran ya. Silakan Romo. Baik. Mungkin ini bukan pertanyaan ya Bu Munu ya. Ini berarti suatu inspirasi ya. Iya, tadi yang Kan? begitu Romo bilang menjadi yang ada permintaan dari anak mahasiswa itu loh Mo. Kan kalau selama ini kita tahu ikutnya itu kan KKIT melayani orang-orang kecil. Ternyata kecilnya juga bukan berarti hanya kecil yang miskin secara materi gitu kan. Tadi miskin secara pendampingan orang tua apa gitu tuh ternyata juga bisa kita berikan kepada mereka ya Mo, kalau tadi aku melihat contoh yang diberikan Romo gitu loh. Kalau saya memahami apa yang dalam video dan semua kata-kata Ibu Teresa. Ibu Teresa menurut hemat saya tidak merumuskan bentuk apa itu miskin. Tetapi Ibu Teresa menunjukkan bahwa kemiskinan itu bukan soal bagaimana kondisi seorang menjadi miskin, tetapi orang yang tidak mengalami kasih, tidak mengalami Allah. Dan kemiskinan bisa menjadi penghalang orang untuk mengalami Allah. Kalau di sana orang benar-benar masuk dalam situasi yang benar-benar akut ya. Jadi seperti misalkan gini, saya membayangkan sakit, kanker atau penderitaan apapun, itu ketika dialami hanya sebagai sakit, akhirnya hanya berhenti sebagai pengalaman manusia. Tetapi ketika sakit atau kanker itu menjadi sarana mengalami Allah, setia untuk tetap mengalami pada Allah, maka akhirnya itu menjadi teman ya. Nah, saya sangat terima kasih kepada Opa ini. Saya Opa malam ini tidak ada. Opa Wajid itu sharing kemarin juga dalam misa bersama dengan beliau. Kankernya menjadi teman, meskipun sakitnya luar biasa. Tetapi sampai pada pengalaman bahwa dia adalah teman yang mengajarkan saya tentang bagaimana tetap beriman itu kan akhirnya menjadi sarana. Maka kalau saya melihat di sini pelayanan kita itu kan sebenarnya didorong oleh suatu pengalaman akan Allah ya. Ibu Teresa selalu mengatakan kita itu bukan bekerja sosial. Kita itu bukan orang yang melakukan charity. Tapi kita itu adalah the mission of kasih. Ya. Jadi kan MC itu kan the mission of charity itu bukan soal belas kasihan, tapi kasih itu sendiri. Dan kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih, maka kita adalah perutusan yang mewartakan Allah yang mengasihi. Maka kalau saya memahami, luas sekali. Kalau kita mau membuat pelayanan itu tidak ada habisnya. Bahkan dengan pembantu kita pun juga bisa. Bahkan dengan orang-orang yang ada di sekitar pun juga bisa. Maka kasih Allah itu adalah menjadi sumber penghiburan. Maka di sini tadi yang Pak Frans ya, langsung saja saya masuk aja. Kecewa itu manusia. Tetapi
kekecewaan yang membawa kepada Tuhan itu adalah anugerah. Maka kalau kita masih kecewa Bapak Ibu, itu masih manusia, subjektif ya. Tapi kita kalau tahu bahwa kekecewaan akhirnya menjadi sarana kita semakin beriman, maka kekecewaan itu menjadi objek yang membantu kita mengalami Allah. Maka selama kekecewaan itu masih kecewa, subjektif, kita butuh hening sampai menemukan di manakah sesungguhnya kekecewaan itu terjadi. Ketika kekecewaan itu sudah kita temukan dan kita alami dan kita terima, akhirnya kekecewaan itu menjadi sarana kita semakin mengalami Allah. Maka pelayanan-pelayanan itu sebenarnya berakhir kepada pengalaman akan Allah. Kalau pelayanan kita hanya berhenti kepada tadi yang Ibu Teresa katakan, kalau kita hanya sebagai pekerja sosial, maka kita pasti selalu kecewa. Karena banyak nasi bungkus yang dibuang ketika orang tidak ada sentuhan di sana. Tapi kalau kita datang memberikan nasi bungkus dalam relasi dengan mereka, dan kita bisa sambil ngomong dan bicara dengan mereka sambil melihat mereka makan nasi bungkusnya, bukankah itu juga menjadi sesuatu yang menguatkan? Tetapi kita pun siap kalau kita tidak diterima. Karena merasa kecewa pasti akan terjadi, tetapi pengalaman kekecewaan dapat membantu kita untuk lebih lagi melayani. Demikian dari saya, Pak Winardi. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo. Mungkin ada yang mau tanya langsung teman-teman? Ya Romo. Ya, silakan Daniel. Ya, saya mau menceritakan sedikit tentang pengalaman saya waktu ikut pengajaran khusus kitab suci ya. Ini kebetulan temanya berkaitan dengan ketaatan dan mengikuti kehendak Allah. Ya, tadi waktu kita ikut jalan salib sih, saya merasa waktu itu Yesus itu begitu menderita ya di kayu salib. Dan karena hari ini tentang ketaatan, itu saya melihat bagaimana waktu prosesnya Yesus itu sampai disalibkan gitu. Jadi saya kepingin mengulas tentang tua-tua Yahudi. Sebenarnya tua-tua Yahudi itu sebelumnya itu mengerti ya. Jadi dia saat itu tuh menginginkan kalau ada seorang penyelamat. Tapi begitu Yesus datang, tua-tua Yahudi ini nggak mengenali. Itu apa karena mereka ada kelekatan ya Roman? Kira-kira apa yang menghalangi untuk bisa menerima Yesus itu apa ada kelekatan, semacam kelekatan. Mungkin kelekatan di dalam rasa nyaman, atau harus dihormati, atau mungkin harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, sedangkan Yesus datang itu pada saat itu tidak sesuai dengan gambaran yang ada di tua-tua Yahudi. Jadi apakah kelekatan ini bisa mendorong Romo mengarahkan orang untuk masuk di jalan dosa? Ya, itu pertanyaan saya Romo. Waktu kita merenungkan tentang tahap ketiga dari berjalan bersama Ibu Teresa, di situ ada tema tentang Yesus yang digoda ya, dalam pengalaman di padang gurun ya. Dan kalau kita lihat di situ renungannya kan tentang godaan itu kan sebenarnya hal yang sifatnya sangat duniawi dalam arti apa? Ya kita karena hidup di dunia maka ya kita selalu berjuang ya. Karena yang sifatnya di dunia itu kan selalu membuat kita merasa aman,
merasa tenang, karena ada pegangannya, ada jaminannya. Dan satu hal lagi yang paling jelas adalah kita dapat menentukan apa yang kita inginkan, dan itulah yang kita pegang dan kita amini selalu. Maka di situ Yesus dalam 40 hari dicobai oleh iblis. Apa yang dicobai adalah apa? Tentang imannya pada Allah. Dan tentang bahwa ketaatan dan kesetiaan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan di atas kemanusiaan kita. Karena kemanusiaan kita pasti nggak mau taat dan nggak mau setia. Kenapa kita tidak mau taat dan tidak setia? Karena kita memang tidak mau yang sifatnya melawan kedagingan kita. Dan proses disitulah godaan roh jahat masuk dalam kemanusiaan kita. Dan sakit dan semuanya itu adalah kedagingan yang diambil oleh roh jahat untuk dipakai sebagai sarana untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maka di situ kalau tadi Pak Daniel bertanya soal kelekatan atau bagaimana tadi ya, saya melihatnya kelekatan itu kan bahasa lain dari kita tidak taat untuk terus memperjuangkan apa yang sesungguhnya tidak selalu berdasarkan keinginan manusia. Melepaskan keinginan manusia itu sama halnya dengan mencoba memilih keinginan mana yang membawa kepada Tuhan dan melepaskan keinginan mana yang tidak membawa kepada Tuhan. Dan itulah perjalanan doa. Saya tertarik dengan pengalaman Ibu Teresa waktu dia itu ada anak di pinggir jalan ya, yang 5 orang, lalu mereka dibawa ke rumah untuk mereka yang sakaratul maut ya. Lalu dari orang 5 itu ada 1 anak yang Ibu Teresa sentuh dan akhirnya dia mengucapkan terima kasih. Dan Ibu Teresa mengatakan terima kasihnya dan smile-nya itulah yang terindah dalam diri orang ini, karena itulah yang buat dia memberikan suatu kejelasan bahwa manusia itu ketika dapat mengucapkan bersyukur dan tersenyum terima kasih, itu mengatasi segala hal, kekecewaan, kemarahan, dan semua. Karena dari situ pengalaman kasih Allah. Maka di sini saya menemukan di dalam cerita kecil itu, yang Ibu Teresa juga sampaikan pada waktu dia mendapatkan Nobel Perdamaian ya di Oslo, cerita itu, saya menemukan bahwa cerita itu otentik karena itulah yang membuat Ibu Teresa akhirnya terus seperti itu. Karena dia menemukan senyum-senyum kecil yang sangat sederhana di balik kekurangan dan kelemahan yang luar biasa. Tetapi itu menunjukkan kehadiran. Semakin kita tidak lekat, semakin kita melihat Allah. Semakin kita lekat, semakin kita harus berjuang untuk setia kepada suara hati kita yang mengarah ke situ. Mari sama-sama berjuang, Mbak Dania, menjadi taat dan setia. Come follow me. Leave all and gather the few.
me